Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tukang servis elektronik keliling yang ditabrak dengan sengaja oleh mobil Alphard. Siapa sangka, ternyata bapak ini bukan orang sembarangan. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Kami doakan panjang umur, murah rezeki dan mendapatkan banyak pahala. Amin. Pagi itu, seperti biasa, Budi, seorang tukang servis elektronik keliling, sudah siap dengan gerobaknya yang penuh dengan alat-alat perbaikan. Setiap hari, ia berkeliling dari rumah ke rumah, berharap bisa mendapatkan cukup uang untuk makan dan merawat istrinya, Sari, yang tengah sakit parah. Hari ini, harapannya semakin tipis. Modal yang ia miliki sudah habis, dan dagangannya belum ada yang laku sejak semalam. Budi menatap langit pagi yang cerah, berdoa dalam hati agar hari ini ada rezeki. Semoga ada pelanggan yang membutuhkan jasa servis elektroniknya. Setiap hari, ia berjalan kaki, mendekati rumah-rumah yang memiliki masalah dengan peralatan elektronik mereka. Namun, tak jarang ia harus menghadapi kenyataan pahit. Banyak yang mengabaikannya, bahkan seringkali dihina karena profesinya yang dianggap rendah oleh sebagian orang. Di sisi lain, Ardi, seorang pengusaha muda kaya raya, sedang menikmati sarapan pagi di apartemennya yang mewah. Ia mengenakan jas berkelas dan melirik jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Pagi ini, ia sedang sangat terburu-buru. Ada rapat penting dengan investor asing yang harus ia hadiri. Ardi meraih kunci mobil Toyota Alphard-nya yang terparkir di garasi. Ia melangkah keluar, melambaikan tangan ke asisten rumah tangganya, dan melaju kencang, meninggalkan jejak kemewahan di jalanan kota yang ramai. Budi yang sedang mendorong gerobaknya melintasi sebuah persimpangan yang cukup ramai. Ia memilih tempat ini karena biasanya banyak orang yang melintas, dan berharap ada yang membutuhkan bantuannya. Gerobaknya berderak di atas aspal yang mulai panas diterpa matahari. Tapi, harapan itu seolah mulai memudar. Tak ada satupun orang yang mendekat. Budi menoleh ke kiri dan kanan, cemas. Ia hanya bisa mengeluh dalam hati. Tiba-tiba, deru mesin mobil terdengar sangat dekat. Budi menoleh dan matanya membelalak. Sebuah mobil mewah, Toyota Alphard, melaju dengan kecepatan tinggi, seolah mengabaikan segala hal di sekitarnya. Budi berusaha mempercepat langkahnya, namun gerobaknya terasa berat. Dalam sekejap, benturan keras terjadi. Gerobak Budi terpelanting, alat servis elektroniknya berserakan di jalanan, beberapa di antaranya bahkan terlindas oleh ban mobil. Ardi yang sedang dalam perjalanan terburu-buru, dengan keras menekan rem dan menghentikan mobilnya. Ia keluar dengan wajah angkuh, menatap gerobak yang ringsek di depan mobilnya. Hanya sedikit penyok di bagian bemper Alphard-nya, namun bagi Ardi, itu sudah cukup untuk membuatnya marah besar. "Budi, kamu nggak lihat ya?" teriak Ardi, suaranya menggelegar, penuh kemarahan. "Lihat ini mobil saya, lecet gara-gara kamu." Budi yang terhuyung karena benturan itu, hanya bisa menundukkan kepala. Dengan wajah pucat dan suara gemetar, ia berusaha meminta maaf. "Tuan, saya tidak sengaja, tolong maafkan saya," ujarnya dengan lemah. Ia mencoba menjelaskan bahwa gerobaknya sangat berat dan ia tidak bisa berlari lebih cepat. Namun, Ardi malah semakin marah. "Kamu tahu nggak berapa harga mobil ini? Kamu harus tanggung jawab. Kalau tidak, saya laporkan ke polisi," ancam Ardi dengan nada penuh kebencian. Air mata Budi mulai mengalir. Dia memandangi alat servis elektroniknya yang hancur berantakan di jalan. "Tuan, istri saya sakit keras. Saya butuh uang untuk beli obat. Hari ini belum ada yang laku," lirihnya dengan suara yang terputus-putus. Namun, Ardi malah tertawa sinis. "Sakit? Itu bukan urusan saya," katanya. "Yang jelas, kamu harus ganti rugi." Budi merasakan hatinya hancur. Tidak hanya gerobaknya yang hancur, harapan satu-satunya untuk hari itu juga musnah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sambil memungut alat servis elektroniknya yang rusak, ia hanya bisa berjalan dengan langkah gontai, meninggalkan tempat itu. Ardi, setelah memastikan mobilnya tidak mengalami kerusakan serius, kembali masuk ke dalam mobilnya dan melaju dengan tenang, tidak merasa sedikit pun bersalah atas apa yang baru saja terjadi.
Keegoisannya dan kesombongannya mengaburkan hatinya dari rasa belas kasih. Dasar orang miskin, gumamnya pelan, selalu merepotkan. Budi berjalan pulang dengan hati yang remuk. Ia tidak tahu bagaimana ia akan menjelaskan kejadian ini kepada Sari, istrinya yang sedang terbaring sakit di rumah kontrakan mereka. Begitu ia sampai di rumah, ia mendapati Sari yang terlihat semakin lemah. Hatinya semakin berat saat melihat wajah istrinya yang pucat. "Sari, ini tidak ada yang laku," ujar Budi, menahan air matanya. "Gerobak saya hancur, alat-alat servis elektronik saya rusak." Sari yang terbaring di ranjangnya menatapnya dengan tatapan lemah. "Jadi, bagaimana sekarang, Pak? Kita tidak punya uang untuk obat?" tanyanya dengan suara lirih, penuh kekhawatiran. Budi hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ketidakberdayaan ini semakin membekap hatinya. Namun, Sari mencoba menghiburnya. "Jangan terlalu dipikirkan, Pak. Mungkin ini ujian dari Allah, kita harus sabar." Namun, meski sabar, Budi merasa sangat terpuruk. Ia merasa gagal sebagai seorang suami, tidak bisa melindungi istrinya, dan tidak bisa memberi yang terbaik untuknya. Di sisi lain, Ardi melanjutkan hidupnya dengan kebanggaan akan kekayaannya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, ia tertawa dengan teman-temannya, menceritakan insiden yang baru saja terjadi. Baginya, Budi hanya sekedar orang kecil yang tidak berharga. Namun, tak lama setelah itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Ardi. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak, dan rasa sakit yang tajam mulai menyerang tubuhnya. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah kejadian pagi itu. Akankah semua ini ada kaitannya dengan perbuatannya pada Budi? Dengan tubuh yang semakin tak bisa digerakkan, Ardi mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Penyesalan mulai muncul. Namun apakah masih ada waktu untuk menebus semuanya? Untuk sementara, Ardi terdiam, terbaring di ranjangnya, merenung dan merasakan ketidakberdayaan yang menyelimuti dirinya. Raditya, yang sebelumnya dikenal dengan kekayaan dan kesombongannya, kini terbaring di tempat tidur mewahnya dengan tubuh yang kaku. Setiap kali ia mencoba untuk menggerakkan tangan dan kakinya, rasanya seperti beku, tak mampu berfungsi. Ia merasakan nyeri yang luar biasa, namun yang lebih menakutkan adalah ketidakmampuan untuk menggerakkan tubuhnya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, sesuatu yang tak bisa dia kendalikan. Pak Trisno, asisten rumah tangganya, masuk ke kamar untuk membangunkannya, namun wajah Ardi yang terkulai lemah dan kaku membuatnya terkejut. Dengan panik, Pak Trisno mengguncang tubuhnya, berusaha memanggil nama majikannya, tetapi tak ada respons. Raditya terbaring diam, matanya terbuka, namun tidak mampu bergerak sedikit pun. Keadaan ini sangat aneh, dan Pak Trisno tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pak Trisno segera menghubungi dokter pribadi Raditya. Setelah beberapa saat, dokter itu tiba dan melakukan pemeriksaan dengan penuh kebingungan. "Saya tidak menemukan kelainan medis yang signifikan," kata dokter itu. "Gejalanya sangat aneh, saya tidak tahu harus bagaimana." Ia hanya memberikan obat penenang dan menyarankan agar Raditya menjalani pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Raditya hanya bisa terbaring lemah, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara dengan jelas. Rasa sakit yang luar biasa menguasai tubuhnya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari-harinya yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan kini terasa begitu kosong dan menakutkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari kondisi ini, dan semua kekayaan yang selama ini ia banggakan seolah tak berarti lagi. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat, dan tubuh Raditya tetap kaku. Ia hanya bisa merasakan penderitaan yang semakin parah. Ia berpikir tentang masa lalu, tentang dirinya yang dulu sombong dan meremehkan orang lain. Ia tidak bisa menghilangkan bayangan wajah Budi, tukang servis elektronik keliling itu, serta kata-kata yang ia lontarkan dengan penuh kebencian. Semakin hari, semakin terasa penyesalan itu. Raditya mulai menyadari bahwa apa yang ia alami ini mungkin ada kaitannya dengan perbuatannya terhadap Budi. Apakah ini karma dari semua kesombongan dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain? Sungguh, ia tidak tahu. Yang ia tahu, kini ia merasakan penderitaan yang jauh lebih berat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keadaan yang penuh ketakutan dan kebingungan itu, Raditya akhirnya memutuskan untuk mencari Budi.
Ia ingin meminta maaf, ingin mengganti segala kerugian yang telah ia timbulkan pada Budi. Namun, apakah masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya? Akankah ia mampu menebus dosa-dosanya yang telah ia buat? Pak Trisno mulai mencari informasi tentang Budi, bertanya kepada pedagang di sekitar tempat kejadian. Setelah beberapa hari, seorang pedagang memberitahu bahwa Budi sudah tidak berjualan lagi setelah kejadian itu. Ia mendengar bahwa Budi dan istrinya telah pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Dengan informasi yang minim, Pak Trisno mulai mencari rumah Budi. Ia menelusuri gang-gang sempit yang penuh dengan rumah-rumah kumuh, hingga akhirnya menemukan kontrakan kecil yang dimaksud. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, ia tidak mendengar jawaban. Penasaran, Pak Trisno mencoba membuka pintu yang tidak terkunci dan masuk. Betapa terkejutnya ia melihat pemandangan di dalam rumah itu. Budi dan istrinya, Aminah, terbaring kaku di ranjang yang sudah usang. Tubuh mereka kurus, dan aroma obat serta bau tak sedap menyelimuti ruangan itu. Pak Trisno mendekat dan memastikan bahwa keduanya sudah tidak bernyawa. Budi dan Aminah telah meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian tabrakan. Dengan hati yang hancur, Pak Trisno segera keluar dan kembali ke apartemen Raditya. Ia membawa kabar duka yang sangat mengejutkan. "Tuan," ujar Pak Trisno dengan suara yang berat, "Budi dan istrinya telah meninggal dunia." Mendengar berita itu, wajah Raditya yang sebelumnya penuh dengan kebanggaan dan kesombongan kini berubah pucat. Ia merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia menyadari bahwa kesombongannya telah menyebabkan kematian dua orang yang tidak bersalah. Ia merasa hancur. Penyesalan yang begitu dalam menghantui hatinya. Dengan air mata yang mengalir, Raditya teringat jelas wajah Budi yang memohon belas kasihannya. Dan bagaimana ia dengan kejam menuntut ganti rugi. Ia ingat betapa Aminah, istri Budi, menangis saat mendengar berita tentang gerobaknya yang hancur. Semua itu kini menjadi bayangan yang terus menghantuinya. Penyesalan itu datang terlambat. Raditya ingin mengubah semuanya, namun waktu telah berlalu. Ia ingin memperbaiki semua kesalahan yang telah ia buat, namun kesempatan itu telah hilang selamanya. Kini, yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang tak terhingga, sebuah penyesalan yang tak akan pernah bisa ia tebus. Raditya terbaring di tempat tidur mewahnya, dengan tubuh yang kaku dan hati yang dipenuhi dengan penyesalan. Apa yang dulu ia anggap sebagai kekuatan dan kemewahan, kini menjadi beban yang semakin menghimpit jiwanya. Semua yang ia miliki tidak lagi berarti apa-apa, karena ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, rasa empati dan kemanusiaan. Namun, meski penyesalan itu datang terlambat, ia sadar bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, dan karma tak akan pernah salah. Semuanya akan kembali kepada siapa yang telah menanamkan niat dan perbuatan buruk di dunia ini. Dan Raditya terbaring, dengan rasa hampa yang tak terperikan, di tengah kemewahan yang dulu ia banggakan. Raditya kini terbaring di ranjang mewahnya, tubuhnya kaku, dan tak bisa digerakkan. Setiap kali ia mencoba menggerakkan tangan atau kakinya, rasanya seperti ada beban yang menghalangi gerakannya. Rasa sakit yang luar biasa semakin menguasai dirinya. Tubuh yang dulu penuh dengan kekuatan kini terasa begitu lemah dan tak berdaya. Semua itu membuatnya teringat pada perbuatannya terhadap Budi dan istrinya, Aminah. Malam-malam yang panjang terasa semakin berat. Tubuhnya yang kaku menjadi pengingat nyata akan akibat dari kesombongan yang ia tunjukkan kepada orang lain. Setiap hari, Raditya merasakan ketakutan dan penyesalan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ia teringat akan kejadian itu, saat ia dengan angkuhnya mengabaikan permohonan maaf Budi dan malah melontarkan kata-kata kasar yang tak pantas. Ia menyakiti hati seseorang yang tak berdaya, dan kini ia merasakan akibatnya. Pak Trisno, yang selalu setia mendampingi Raditya, tak tahu harus berbuat apa. Ia melihat majikannya yang dulu begitu sombong dan kuat, kini terbaring lemah tanpa bisa bergerak. Hari demi hari, keadaan Raditya semakin buruk. Berbagai dokter datang untuk memeriksanya, namun tak ada yang bisa menemukan penyebab pasti dari kelumpuhannya. Semua upaya medis sia-sia, dan Raditya hanya bisa terbaring, merenung dalam keheningan. Di sisi lain, kabar tentang kematian Budi dan Aminah semakin menyebar. Penduduk sekitar yang mengetahui kisah mereka merasa sangat terpukul. Budi yang hidup sederhana dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk istrinya, kini tak lagi bisa berjuang.
Semua harapan mereka hancur setelah peristiwa tabrakan itu. Budi yang tak punya kemampuan untuk mengganti kerusakan mobil mewah milik Raditya, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit itu. Di rumah kontrakan mereka yang kecil, keluarga Budi tak pernah punya kesempatan untuk memulai hari baru. Mereka tidak hanya kehilangan penghidupan mereka, tetapi juga kehilangan harapan. Aminah, yang selama ini begitu sabar, akhirnya tak bisa bertahan lebih lama. Tanpa pengobatan yang layak, ia meninggal dunia, meninggalkan Budi sendirian di dunia yang penuh ketidakadilan. Raditya yang mengetahui semua itu melalui Pak Trisno merasa hatinya semakin berat. Penyesalan datang terlambat, namun ia tak tahu bagaimana cara untuk menebus semua kesalahannya. Ia tidak bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang. Ia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dirinya telah menjadi penyebab kesulitan yang dialami Budi dan istrinya. Bahkan saat Raditya ingin meminta maaf, tubuhnya tak mampu bergerak. Ia hanya bisa merasakan betapa pahitnya penyesalan yang tak bisa diungkapkan. Pada suatu malam, Raditya berbaring di ranjangnya yang mewah, memikirkan kembali segala yang telah terjadi. Bayangan wajah Budi dan Aminah terus menghantui pikirannya. Ia ingin menarik kembali semua kata-kata kasar yang pernah ia ucapkan, namun tak ada yang bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia ingin memperbaiki semuanya, tapi kesempatan itu sudah hilang selamanya. Semua yang ada sekarang hanyalah rasa kosong yang tak tertahankan. Dalam keadaan yang penuh penyesalan, Raditya mulai menyadari bahwa hidupnya yang penuh kemewahan tidak memberi kebahagiaan sejati. Kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan tak bisa menyembuhkan hatinya yang hancur. Ia merasa benar-benar kesepian, tak ada yang bisa ia andalkan selain kenangan buruk tentang perbuatannya. Pak Trisno, yang melihat perubahan drastis pada Raditya, merasa kasihan namun juga bingung. Ia tidak tahu bagaimana cara membantu majikannya. Namun, ia tahu satu hal. Raditya tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian sejati jika tidak menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada mereka yang telah ia sakiti. Namun, saat semua itu terungkap di hati Raditya, sudah terlambat. Penyesalan yang datang belakangan tidak akan bisa mengubah apa yang telah ia lakukan. Tidak ada yang bisa mengembalikan hidup Budi dan Aminah, dan Raditya hanya bisa terbaring di tempat tidurnya, merenung dalam kesendirian yang menyakitkan. Pagi hari, seperti biasanya, Raditya terbangun dengan tubuh yang kaku dan lelah. Rasanya seperti bertahun-tahun telah berlalu sejak ia terakhir kali merasa benar-benar hidup. Ia masih tidak bisa menggerakkan tubuhnya, dan semua yang ia miliki, mobil mewah, apartemen besar, serta kekayaan yang melimpah, sekarang terasa seperti beban yang tak tertahankan. Semua itu tidak bisa memberinya kebahagiaan, tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, dan yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa memperbaiki kesalahannya. Pak Trisno, yang selalu setia mendampingi, merasa kasihan namun juga bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Raditya yang kini terbaring lemah. Dulu, Raditya adalah sosok yang penuh semangat, percaya diri, dan sombong. Namun sekarang, ia adalah bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuh yang kuat, kini terbungkus dalam kelemahan. Semuanya terasa kosong. Bahkan saat Pak Trisno berbicara, Raditya tidak memberikan respons. Hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap kali Pak Trisno berusaha berbicara, Raditya hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit kamar apartemennya. Ia merasa terpenjara dalam tubuhnya sendiri, merenung dan merasakan setiap kata yang dulu ia ucapkan kepada Budi dan istrinya, Aminah, kini menjadi penghantui terberatnya. Di sisi lain, di tempat yang jauh, di rumah kontrakan yang sederhana, Pak Salim, sosok yang dulunya penuh dengan harapan untuk hidup, kini telah tiada. Aminah, istrinya, juga tak dapat bertahan lebih lama. Mereka yang seharusnya hidup bahagia, kini telah tiada karena tak ada yang peduli pada mereka. Tak ada yang memperhatikan, apalagi orang yang telah menyebabkan kesulitan mereka. Raditya. Pak Trisno akhirnya kembali mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keadaan Budi dan Aminah. Setelah berusaha mencari, ia mendapati bahwa pasangan suami istri itu meninggal dunia beberapa hari setelah kejadian tabrakan itu. Mereka diduga meninggal akibat kelaparan dan penyakit yang tidak tertangani karena tidak ada uang untuk pengobatan. Keadaan semakin suram saat Pak Trisno mendengar bahwa Budi, meski sangat berusaha untuk bertahan hidup, akhirnya terhenti oleh takdir yang keras. Kabar duka itu sampai ke telinga Raditya,
Dan meskipun tubuhnya tak mampu bergerak, hatinya merasakan beban yang semakin berat. Penyesalan itu datang lebih dalam dari sebelumnya, seperti sebuah bayangan gelap yang tak bisa ia lepaskan. Dalam keheningan malam, Raditya hanya bisa terbaring, mengenang kembali semua perbuatannya yang kejam terhadap orang yang lebih lemah darinya. Ia teringat jelas pada hari itu, ketika Budi dengan wajah penuh ketakutan dan kekhawatiran, memohon untuk tidak dihukum atas kerusakan mobil yang tak sebanding dengan penderitaan yang ia rasakan. Ia ingat betul bagaimana Budi menceritakan betapa pentingnya hasil dagangan untuk membeli obat istrinya yang sakit, dan bagaimana ia malah melontarkan kata-kata kasar dan ancaman yang membuat hidup Budi dan Aminah semakin sulit. Penyesalan semakin merayapi dirinya, dan Raditya teringat pada segala hal yang seharusnya ia lakukan dengan kekayaannya. Betapa ia bisa membantu orang yang lebih membutuhkan, memberi empati, dan memperlakukan sesama dengan hormat. Namun, semua itu terlambat. Kekayaan dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan kini terasa begitu kosong. Tak ada lagi rasa bangga, hanya kehampaan yang menggerogoti dirinya. Di dalam hatinya, Raditya mulai mengerti bahwa keangkuhan dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Semua yang ia punya tak bisa menghapus penyesalan yang ia rasakan. Semua yang ia miliki kini hanya menjadi pengingat dari tindakan buruk yang ia lakukan. Namun, meskipun ia sadar, tak ada yang bisa mengubah kenyataan. Penyesalan itu datang terlambat. Arti sebuah kebaikan, rasa empati terhadap orang lain, dan harga dari kesombongan tidak bisa lagi ia ukur dengan harta atau kekuasaan. Semua yang pernah ia miliki kini terasa tidak berarti di hadapan penyesalan yang mendalam. Hari-hari bagi Raditya terus berlanjut dengan keheningan dan ketidakberdayaan. Meskipun ia ingin meminta maaf, kesempatan untuk itu telah hilang. Tak ada yang bisa menghidupkan kembali Budi dan Aminah. Semua yang tersisa hanya kenangan akan perbuatan buruknya dan penyesalan yang tak terucapkan. Tak ada lagi kata-kata atau tindakan yang bisa memperbaiki kesalahan ini. Raditya hanya bisa terbaring di tempat tidur mewahnya, merenung dalam keheningan dan penyesalan yang abadi. Namun, tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Karma yang datang setelah perbuatannya adalah akibat dari segala keangkuhan dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Kini, Raditya hanya bisa menunggu saat-saat terakhir, mengetahui bahwa kesombongannya telah membawa kehancuran bagi dirinya dan orang lain. Penderitaan itu datang dalam bentuk yang berbeda, dan Raditya harus menjalani sisa hidupnya dengan bayangan penyesalan yang tak bisa ia lupakan. Penyesalan itu adalah azab yang tak terelakkan, datang setelah kesombongan yang begitu besar. Waktu terus berjalan, dan Raditya semakin tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Hari-harinya kini penuh dengan rasa hampa. Ia terbaring di ranjangnya, tubuhnya yang dulu kuat kini terasa seperti beban, tak mampu bergerak. Semua yang ia miliki, apartemen megah, mobil mewah, uang yang melimpah, sekarang terasa seperti jerat yang mengikat dirinya lebih erat. Ketika dulu ia merasa unggul dengan kekayaan dan kekuasaan, sekarang ia menyadari bahwa semua itu tidak ada artinya tanpa rasa empati, tanpa menghargai kehidupan orang lain. Pak Trisno, yang selalu mendampingi Raditya, mulai melihat perubahan yang sangat jelas. Majikannya yang dulu sombong dan tak terkalahkan kini terbaring lemah, kehilangan semangat hidup. Pak Trisno merasa iba, namun ia juga tahu bahwa Raditya tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian sejati tanpa menebus perbuatannya. Meski ia berusaha membantu, ia tahu bahwa penyesalan yang Raditya rasakan adalah balasan atas perbuatannya yang buruk. Pada suatu malam, Raditya terbangun dengan tubuh yang terasa semakin lemah. Ia merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari dunia yang pernah ia kuasai. Dalam keheningan malam yang mencekam, ia mulai memikirkan semua kesalahan yang telah ia buat. Bayangan wajah Budi dan Aminah selalu datang, menghantui dirinya. Ia mengingat betul bagaimana Budi, dengan mata penuh ketakutan, memohon belas kasihan. Namun, ia menolak memberi belas kasihan, malah memperburuk keadaan mereka dengan kata-kata yang kasar dan penuh kebencian. Penyesalan itu semakin dalam menggerogoti hatinya. Ia teringat betapa kuatnya rasa kemanusiaan yang seharusnya ia miliki. Namun ia memilih untuk menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Kini, di hadapan Allah, ia merasakan betapa besar harga yang harus dibayar untuk setiap keangkuhan dan ketidakpedulian terhadap sesama. Hari-hari semakin suram bagi Raditya. Meskipun ia ingin menebus dosanya, tubuhnya tetap kaku dan tak bisa bergerak.
Setiap kali ia berusaha meminta maaf atau berbicara, suaranya tertahan, tidak bisa keluar. Rasa sakit fisik yang ia rasakan kini bukan lagi yang terberat, melainkan rasa sakit emosional yang tak terucapkan. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan masih berjalan meskipun tanpa Budi dan Aminah. Keluarga mereka telah tiada, dan dengan mereka hilang pula harapan yang selama ini mereka pertahankan. Penduduk sekitar merasa kehilangan, mereka yang dulu dikenal sebagai pasangan yang sederhana namun penuh kasih, kini hanya tinggal kenangan. Kematian mereka menjadi sebuah pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mengetahui kisah hidup mereka. Raditya, yang tak pernah tahu bagaimana rasanya hidup dalam kesederhanaan, kini merasa betapa beratnya hidup tanpa hati yang lapang. Ia merasa sepi meskipun dikelilingi harta dan kemewahan. Penderitaan yang ia alami tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah ia sebabkan. Penyesalan yang begitu dalam datang setiap malam, mengingatkan dirinya akan harga dari keangkuhannya yang besar. Suatu malam, setelah bertahun-tahun merenung dalam keheningan, Raditya akhirnya memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Tubuhnya yang telah lama tak bergerak kini menjadi dingin, dan hatinya yang penuh penyesalan akhirnya berhenti berdetak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mengubah apa yang telah terjadi. Semua yang ia miliki, semua yang ia banggakan, tidak bisa lagi membawa kedamaian bagi dirinya. Pak Trisno, yang setia menemani, menemukan tubuh Raditya yang terbaring kaku. Ia tahu bahwa majikannya telah pergi untuk selamanya. Dengan hati yang penuh rasa sedih dan penyesalan, Pak Trisno hanya bisa mengingat masa-masa ketika Raditya masih penuh semangat dan percaya diri. Kini, semua itu hanyalah kenangan yang akan terus hidup sebagai pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Raditya telah pergi, dan dengan kepergiannya, kisah ini berakhir. Namun, pelajaran yang ditinggalkannya akan terus dikenang oleh semua orang. Keangkuhan dan ketidakpedulian terhadap sesama hanya akan membawa kehancuran. Karma tak pernah salah, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya, cepat atau lambat. Di akhir kisah ini, yang tinggal hanyalah rasa penyesalan yang tak terucapkan, dan kenangan akan seorang pria yang dulu begitu sombong dan kini terbaring di ranjangnya, merenung akan kesalahan yang telah ia buat. Dan bagi mereka yang masih hidup, kisah ini menjadi pengingat untuk selalu rendah hati, peduli pada sesama, dan menghargai setiap langkah hidup yang diberikan Allah.